warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan magang kita sudah mencapai minggu terakhir. Dan untuk kajian magang antara lain yaitu laporan dan lesson study. Hasil diskusi kita kali ini sudah didapatkan hasil yang mana yang menjadi guru model yaitu Mutiara, terus pengamat 1 Nisa, pengamat 2 Indri, dan pengamat 3 Mas Amso. Kemudian untuk si konsumsinya Elga dengan Dina, Dikdom, Dila, saya sendiri dan Uma. Terus untuk yang mengerjakan laporan yaitu Salma, Iblis, dan Ukma. Dan yang terakhir yaitu notulen yaitu Bintan dan Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay, back again with me, Miss Sarah, and welcome to my English class. So today we will learn about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. But before we start our class today, let's do ice breaking first. Jadi sebelum kita memulai kelas kita hari ini, ada baiknya ice breaking dulu. To checking your focus, untuk mengecek apakah kalian fokus apa tidak. Oke? Back, tap, 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 tap. Clap, back, tap, 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 back, tap. Okay, what is a narrative text? Let's see. Here, what is a narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Atau narrative text adalah sebuah cerita imajinatif yang tujuannya untuk menghibur seseorang. Jadi biasanya narrative text itu ya ceritanya ringan-ringan atau tujuannya untuk menghibur. Oke, paham? Jadi apa itu narrative text? Narrative text adalah cerita imajinatif yang digunakan untuk menghibur seseorang. Biasanya ceritanya itu yang menarik, yang menarik untuk dibaca anak-anak. Okay. Nah, here narrative text have several tastes. Jadi narrative text itu punya beberapa jenis. Okay. The first is a fairy tale or dongeng. Kalian pernah baca dongeng nggak? Apa? Dongeng yang kalian tahu apa? Yang pernah kalian baca? Kancil. Terus apa lagi? Timun Mas. Nah, here's the example for fairy tale. Jadi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Timun Mas, Cinderella, dan Snow White. Tahu kan Cinderella? Snow White, tahu Snow White? Yang makan apel itu, ya. Nah, fairy tale atau dongeng ini biasanya adalah cerita yang imajinatif atau tidak benar-benar terjadi. Yang tujuannya ya untuk menghibur. Folk tale atau cerita rakyat. Cerita rakyat itu biasanya adalah cerita-cerita yang berkembang luas di masyarakat. Yang ceritanya diceritakan secara turun-temurun. Di sini ada apa aja? Bisa dilihat nggak? Sang Kuria. Terus? Apa itu? Jakarta. Tahu nggak ceritanya Jakarta itu tentang apa? Nggak tahu? Yang bidadari itu mencuri selendang, Jakarta mencuri selendang bidadari. Tahu kan? Kalau bawang merah, bawang putih tahu nggak? Bawang merah, bawang putih? Tahu kan? Kalau sang pria tahu? Oke. Yang pertama tadi apa? Yang kedua adalah cerita kan? Nah, fable adalah cerita yang tokoh-tokoh di dalamnya itu diperankan oleh hewan-hewan. Jadi semua tokohnya itu diperankan oleh hewan-hewan. Dan setiap cerita di naratif text itu pasti ada moral value. Apa moral value? Pesan moral. Nah, di sini ada apa? The Lion and Mouse. Lion apa? Singa dan tikus. Pernah dengar nggak cerita singa dan tikus? Pada zaman dahulu pernah nonton? Tidak. Jadi legenda ini adalah asal usul sebuah tempat. Jadi masyarakat
sekitar itu percaya bahwasannya cerita tersebut benar adanya. Apa? Bisa dibaca nggak apa? Benda. Terus? Mana? Danau. Jadi tadi tipenya ada apa aja ya? Yang pertama ada dongeng. Lalu? Yang ketiga? Dan yang terakhir? General structure. All the text, semua teks itu pasti ada general structure atau struktur, ya pasti ada strukturnya. Nah strukturnya sebenarnya itu ada 3. Nah tapi di sini kan ada 4 ya. Nah yang satu itu optional. Nah yang pertama ada apa? Orientation. Orientation itu apa? Pengenalan. Jadi di awal itu orientation adalah pengenalan tokoh, waktu, setting, gitu-gitu ya. Oke, gitu. Nah, itu ada tujuannya. Nah, yang pertama, Miss already mentioned in the first class that to entertain the reader. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Menghibur apa? Yang kedua adalah to convey moral value. And Miss already mention it. Miss tadi udah mention di awal kalau selalu ada moral value dalam cerita naratif. Jadi to convey moral value untuk menyampaikan moral pesan moral. Nah, to build imagination and creativity untuk membangun imajinasi dan kreativitas. Jadi biasanya orang-orang yang suka baca itu imajinasinya lebih luas dan juga mereka lebih kreatif, lebih mudah untuk mereka menulis sesuatu. Once upon a time, kita tahu kan? Apa artinya once upon a time? Apa? Pada suatu hari, once upon a time, and yang kedua ada long time ago. Pada zaman dahulu, long time ago, and one day, suatu hari. Kan kemarin kita udah belajar simple past toh? Ya, pakainya verb do, ya, verb to do. Nah, di sini ada yang namanya action verbs atau kata kerja yang dimana itu melakukan, tokohnya melakukan sesuatu, biasanya kill, cry, eat, something like that. Oke, sesuatu yang dilakukan oleh pemerannya. Nah, ada yang namanya time conjunction atau kata hubung waktu. Before, after, then, when, therefore, while, fast forward, and so on. Masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yang digunakan adalah direct speech atau kata langsung. Kan tahu nggak kalau di cerita itu biasanya ada kutip 2. Sinta berkata, aku tidak mau makan ini, kan ada kutip 2-nya. Nah, itu direct speech itu. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Inggris, most years say, I don't want to eat this. Okay, something like that. Okay. Jadi kita kan sudah belajar semuanya. Ini sudah materi terakhir. Ya. Today, I will tell you a story entitled Mouse Deer and the Crocodile. Mouse Deer was a very tricky animal, but he had many enemies. One of his enemies was a crocodile. The crocodile lived in the river in the forest. One day, the mouse deer went to the river. It was a very hot day and he was very thirsty and dirty. He wanted something to drink from the river, and then he began a splash about in the water. Suddenly, the crocodile saw the mouse deer. Nice meal, he thought. Then, he silently crawled behind the mouse deer and grabbed its ear, without the mouse deer's legs. The mouse deer was startled and terrified as well. Then he had an idea. He saw a twig floating in her ear. He picked it up and said, "You stupid fool! So you think you've got me? You are beating a twig, not my leg. You stupid crocodile! Here is my leg." Please have some quiz. If you guys can answer my question, kalau kalian bisa menjawab pertanyaannya, I will give you a quiz for you. 1 sampai 3 ya, yang duluan nanti kita pilih. 1, 2, 3.
Terus jenis-jenisnya tadi ada Dongeng, cerita rakyat, terus strukturnya ada 3. Yang pertama orientation, complicate, yang terakhir mungkin berupa berdoa, mengenali pembelajaran, lalu siswa-siswinya mungkin karena mungkin pengantarnya sedikit menggunakan bahasa Inggris, mungkin sedikit mereka sedikit kurang aktif. Lalu untuk di akhir mungkin kesimpulan saya kurang begitu menyimpulkan, jadi kesimpulannya kurang kurang spesifik, kurang menurut saya untuk penampilan dari model itu sudah bagus, cukup interaktif. Cuman yang menurut saya kurang itu gurunya itu kurang memperhatikan muridnya lebih detail, seperti yang siswa bernama Sari itu terlihat kan pendiam, introvert, jadi kayak ketika diskusi dia nggak terlalu aktif. Ambil tempatnya cuma 1 ya, jadi kayak yang lain itu nggak kebagian mau. Ini saya mendapatkan beberapa bukti dan beberapa bukti dan saya yakin satu sama dengan yang di pengamat sahabat teman kedua, bahwasanya guru kurang kemudian turun kepada siswa. Pembuktiannya yakni di antara lain Azam tadi sempat ngobrol dengan temannya. Yang kedua, ada siswa yang tidak ikut pembelajaran. Ada 2 orang. Untuk yang awalan kurang punya motivasi untuk siswa, absen belum ada karena langsung eksekusi ya. Untuk penjelasan mungkin bisa ditambahkan bahasa Indonesia yang banyak agar mungkin siswa belum mengerti. Bagus. Tapi performance yang tadi itu kan juga disinkronkan sama FPP yang sangat berkira. Satu metodenya tidak ditampilkan. Jadi saya juga bingung untuk ini metodenya apa. Penggunaan media bagus, tapi di saat slide yang waktu deer and crocodile atau apa, anak tuh kalau bisa juga dikasih kertas, mungkin dia juga kosong, atau anak-anak tuh kamu kasih kertas yang full bahasa Inggris pun mereka juga nggak akan ngerti-ngerti banget. Terakhir itu ya doa juga yang nggak ada ya, doa di akhir juga nggak ada kayaknya. Beri motivasi, well thank you very much for your attention to me gitu. Study hard gitu. Iya gitu. Don't forget read and read anymore. Jadi gitu ya, beri motivasi di akhirnya ini.